Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Setelah lebih dari 100 situs Hizbullah dihantam Israel dalam satu malam, perhatian kini mengarah ke satu garis yang jarang dibahas, namun sangat menentukan arah konflik di Lebanon Selatan. Garis itu bernama Sungai Litani. Dari luar, Litani terlihat seperti sungai biasa. Tapi dalam konflik Israel dan Hizbullah, sungai ini bisa menjadi batas antara perang yang masih tertahan dan perang yang bergerak menuju fase lebih berbahaya. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Lalu, kenapa Sungai Litani bisa menjadi garis panas yang membuat Israel, Hizbullah, Lebanon, dan kawasan Timur Tengah kembali waspada? Pada 26 Mei 2026, perhatian di front utara Israel mendadak bergeser ke satu nama yang jarang dibahas publik, tetapi sangat menentukan dalam konflik Israel dan Hizbullah. Namanya Sungai Litani. Dari luar, Litani terlihat seperti sungai biasa di Lebanon Selatan. Airnya mengalir melewati lembah, desa, dan jalan-jalan yang selama ini jarang menjadi pusat perhatian dunia. Namun bagi Israel, sungai ini punya arti yang jauh lebih besar. Litani bukan sekadar batas alam. Ia seperti garis keamanan yang memisahkan antara ancaman yang masih bisa ditahan dan ancaman yang terlalu dekat dengan rumah-rumah warga Israel Utara. Pada hari yang sama, pasukan Israel dan Hizbullah dilaporkan bentrok di kawasan strategis sekitar Litani. Kejadian ini muncul setelah Israel meningkatkan tekanan militernya di Lebanon Selatan dan Bekaa Valley. Dalam semalam, IDF menyebut lebih dari 100 situs Hizbullah diserang. Targetnya mencakup tempat penyimpanan senjata, pusat komando, pos pengamatan, dan titik-titik yang disebut digunakan untuk menekan pasukan Israel serta warga di wilayah utara. Yang membuat situasi ini terasa berbeda adalah arah tekanannya. Serangan itu tidak berdiri sendiri. Pada 25 Mei 2026, sehari sebelumnya, Netanyahu sudah menaikkan nada terhadap Hizbullah. Ia menyinggung serangan drone dan roket yang terus mengarah ke wilayah utara Israel. Ia juga menyebut drone fiber optik Hizbullah, jenis drone yang sulit diganggu dengan sistem elektronik biasa karena dikendalikan lewat kabel serat optik. Dari sinilah, peta konflik mulai terbaca. Hizbullah menekan utara Israel dengan roket dan drone. Netanyahu merespons dengan peringatan keras. Setelah itu, IDF bergerak lebih dalam, bukan hanya memburu peluncur, tetapi juga menghantam jaringan yang memungkinkan serangan itu terus berlangsung. Litani kemudian menjadi titik yang sangat sensitif. Dalam sejarah konflik Israel dan Hizbullah, sungai ini sering muncul dalam pembahasan keamanan karena letaknya berada di Lebanon Selatan, tidak terlalu jauh dari perbatasan Israel. Jika Hizbullah tetap mampu bergerak di selatan Litani, maka kota-kota seperti Metula, Kiryat Shmona, Misgaf Am, dan komunitas perbatasan lain akan terus berada di bayangan ancaman. Bagi warga Israel Utara, ancaman itu bukan sekadar angka di laporan militer. Itu berarti sirene mendadak, jalan kosong, sekolah yang terganggu, rumah yang sulit ditinggali, dan keluarga yang hidup dengan rasa was-was. Satu drone kecil bisa membuat satu kota terhenti. Satu roket bisa mengubah malam biasa menjadi kepanikan panjang. Maka ketika bentrokan terjadi di sekitar Litani pada 26 Mei 2026, pesan yang muncul terasa jauh lebih besar daripada sekadar kontak senjata lokal. Israel sedang menunjukkan bahwa tekanan Hizbullah dari Lebanon Selatan tidak akan dijawab hanya di garis depan. Jaringan yang berada lebih dalam juga bisa menjadi sasaran. Di titik ini, Litani berubah dari sungai biasa menjadi garis panas yang menentukan arah konflik berikutnya. Dari tepian sungai inilah, Israel mulai membaca bahwa ancaman di utara tidak cukup dipadamkan dengan satu serangan balasan. Ada ruang, jalur, dan simpul yang harus ditekan sebelum Hizbullah kembali mengubah perbatasan menjadi medan tekanan yang melelahkan. Setiap pergerakan di sekitar Litani kini dibaca sebagai sinyal
bukan hanya oleh pasukan di lapangan, tetapi juga oleh penduduk yang menunggu apakah malam berikutnya akan lebih tenang atau lebih keras. Serangan besar pada 26 Mei 2026 memperlihatkan satu hal penting. Israel tidak sedang mengejar satu titik tembak saja. Ketika IDF menyebut lebih dari 100 situs Hizbullah dihantam dalam semalam, pola yang terlihat adalah upaya membongkar jaringan, bukan sekedar membalas ledakan. Dalam perang seperti ini, serangan roket atau drone jarang berdiri sendiri. Di belakangnya, ada rantai panjang yang membuat serangan itu bisa terjadi. Ada orang yang mengamati pergerakan pasukan Israel, ada pos yang mengirim informasi, ada gudang yang menyimpan roket, drone, dan perlengkapan. Ada pusat komando yang menentukan kapan tekanan dinaikkan. Ada jalur kecil di desa, perbukitan, dan lembah yang dipakai untuk memindahkan perangkat sebelum serangan dimulai. Karena itu, target yang disebut Israel punya arti khusus. Tempat penyimpanan senjata bukan hanya bangunan kosong. Di sana bisa tersimpan amunisi untuk serangan berikutnya. Pos pengamatan bukan hanya menara atau ruangan kecil. Dari titik seperti itu, pergerakan kendaraan, patroli, dan permukiman di utara Israel bisa dipantau. Pusat komando juga bukan sekedar markas. Ia menjadi tempat keputusan, tempat sinyal dikirim, dan tempat serangan disusun agar muncul dari banyak arah. Pada titik inilah pukulan Israel terasa lebih luas. Israel tidak hanya ingin menghentikan satu roket yang sudah ditembakkan. Israel ingin menekan kemampuan Hizbullah sebelum serangan berikutnya siap diluncurkan. Ini seperti memotong aliran listrik sebelum mesin kembali menyala. Namun, tekanan sebesar itu membawa dampak berat di lapangan. Pada 26 Mei 2026, salah satu serangan Israel menghantam Mashgara di Bekaa Valley. Laporan yang dikutip AP menyebut 12 orang tewas, termasuk beberapa anggota satu keluarga. Nama Mashgara kemudian menjadi pengingat bahwa serangan terhadap jaringan militer di Lebanon tidak pernah berada di ruang kosong. Di sekitarnya ada desa, rumah, jalan, dan warga yang hidup di tengah peta perang. Hizbullah merespons dengan cara yang juga menunjukkan bahwa mereka masih ingin menjaga ritme. Pada hari yang sama, kelompok itu menyebut melancarkan roket, artileri, dan drone peledak ke arah pasukan serta kendaraan Israel yang bergerak di sekitar Yohmor al-Shakif dan Zautar al-Sharqiyeh. Artinya, meski lebih dari 100 situs diserang, front itu tidak langsung padam. Tekanan justru berubah menjadi adu napas. Bagi Hizbullah, kemampuan membalas menjadi pesan bahwa mereka belum kehilangan ruang gerak. Bagi Israel, balasan itu menjadi bukti bahwa jaringan Hizbullah harus ditekan lebih dalam. Disinilah konflik bergerak dari saling tembak menuju perang biaya. Siapapun yang memulai tekanan harus siap menerima pukulan lebih mahal. Yang menarik, pola ini membuat medan Lebanon Selatan seperti papan catur yang terus berubah. Satu posisi dihantam, posisi lain muncul sebagai sumber ancaman baru. Satu jalur diblokir, jalur lain bisa dipakai untuk menyelundupkan perlengkapan. Karena itu, setiap serangan udara membawa pesan yang lebih dalam daripada ledakan yang terlihat di permukaan. Wilayah itu juga panas. Israel kemudian menggerakkan batalion tambahan dan mengeluarkan peringatan evakuasi di wilayah Nabatiyah. Langkah ini menunjukkan bahwa operasi tidak hanya berlangsung lewat udara. Ada persiapan darat, ada pembacaan ancaman, dan ada antisipasi jika bentrokan melebar di Lebanon Selatan. Dari rangkaian itu, terlihat bahwa 26 Mei 2026 bukan sekedar tanggal serangan besar. Hari itu memperlihatkan perubahan pola. Hizbullah mencoba menjaga tekanan ke utara. Israel berusaha membuat setiap tekanan berubah menjadi kerugian besar bagi jaringan Hizbullah. Di antara ledakan, desa yang kosong dan pasukan yang bergerak, perang mulai memasuki fase yang lebih keras. Di balik ledakan pada 26 Mei 2026, ada satu lapisan lain yang membuat situasi Lebanon Selatan semakin rumit. Beberapa hari setelah bentrokan di sekitar Litani,
delegasi militer Lebanon dan Israel dijadwalkan bertemu di Washington. Dari luar, rencana itu terlihat seperti peluang untuk menahan eskalasi. Namun di lapangan, arah peristiwanya justru bergerak lebih tajam. Sejak 17 April 2026, gencatan senjata yang dimediasi Washington sebenarnya sudah berlaku. Kesepakatan itu membawa harapan bahwa tembakan di front utara bisa berkurang, warga perbatasan bisa kembali bernafas, dan tekanan terhadap Lebanon Selatan tidak terus membesar. Tetapi harapan di meja diplomasi tidak otomatis mengubah kenyataan di bukit, lembah, dan desa-desa yang berada di dekat garis konflik. Israel tetap melihat ancaman Hizbullah belum hilang. Hizbullah tetap menunjukkan bahwa mereka masih bisa menekan pasukan Israel. Lebanon berada dalam posisi sulit karena wilayahnya menjadi medan benturan antara kebutuhan keamanan Israel dan kekuatan bersenjata Hizbullah yang masih bertahan di selatan. Di tengah itu semua, penduduk sipil menjadi pihak yang paling cepat merasakan dampaknya. Pada 26 Mei 2026, ketika operasi Israel melebar dan Hizbullah membalas dengan roket, artileri, serta drone, jalur diplomasi seperti berjalan di layar yang berbeda. Di satu sisi, ada pembicaraan yang sedang disiapkan. Di sisi lain, pasukan bergerak, peringatan evakuasi dikeluarkan, dan desa-desa kembali hidup dalam kecemasan. Situasi makin tegang karena Litani bukan sekadar lokasi bentrokan. Dalam kerangka keamanan lama setelah Perang 2006, area antara Blue Line dan Sungai Litani seharusnya menjadi zona yang dijaga agar tidak dipenuhi kelompok bersenjata di luar otoritas negara Lebanon. Tentara Lebanon dan UNIFIL berada dalam susunan pengawasan itu. Tujuannya jelas, menjauhkan ancaman bersenjata dari perbatasan Israel. Namun pada Mei 2026, peta di lapangan menunjukkan masalah yang belum selesai. Jika Hizbullah masih bisa beroperasi di sekitar garis itu, Israel akan membaca bahwa zona penyangga tidak bekerja penuh. Jika Israel terus menekan lebih dalam, Lebanon akan melihat wilayah selatannya semakin terseret ke dalam perang yang lebih luas. Dua logika ini berjalan berlawanan, dan keduanya bertemu di Litani. Pada 28 Mei 2026, eskalasi kembali melebar ketika serangan Israel menghantam pinggiran selatan Beirut menjelang pembicaraan di Washington. Ini memberi tanda bahwa tekanan tidak berhenti di desa-desa perbatasan. Front Lebanon mulai bergerak dari kawasan selatan menuju Bekaa Valley, lalu menyentuh wilayah yang lebih dekat dengan pusat politik Lebanon. Bagi Israel, rangkaian ini menjadi cara untuk menegaskan bahwa utara mereka tidak boleh terus hidup di bawah ancaman drone dan roket. Bagi Hizbullah, bertahan di Lebanon Selatan berarti menjaga pengaruh dan kemampuan menekan. Bagi Lebanon, setiap serangan baru menambah beban negara yang sudah rapuh. Litani akhirnya menjadi simbol paling kuat dari fase ini. Ia memperlihatkan batas antara diplomasi dan perang, antara janji gencatan senjata dan realitas senjata di lapangan. Selama garis itu terus memanas, setiap pertemuan diplomatik akan berjalan di bawah bayang-bayang ledakan berikutnya. Sungai Litani kini bukan lagi sekedar garis di peta Lebanon Selatan. Ia telah berubah menjadi simbol dari ketegangan yang belum benar-benar padam antara Israel dan Hizbullah. Di satu sisi, Israel ingin memastikan wilayah utaranya tidak terus hidup di bawah ancaman roket dan drone. Di sisi lain, Hizbullah masih berusaha menunjukkan bahwa ruang geraknya di Lebanon Selatan belum sepenuhnya terputus. Di antara serangan udara, pergerakan pasukan, dan jalur diplomasi yang terus dicoba, satu hal terlihat jelas. Konflik ini tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak target dihantam, tetapi juga oleh siapa yang mampu mengendalikan ritme di lapangan. Selama garis Litani masih memanas, front utara Israel dan Lebanon Selatan akan tetap menjadi titik rawan yang bisa mengubah arah kawasan kapan saja. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.